Hmm. Baik, insya Allah ya kita akan memulai eh, kursus kita pada malam hari ini. Hmm. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silahkan misalnya ditanyakan di chat langsung, nggak masalah. Nanti apakah akan saya jawab langsung atau saya jawab di belakang, di akhir, atau mungkin akan saya jawab di grup atau japri, tergantung keadaannya. Hmm. Tapi silahkan, nggak usah malu untuk bertanya. Bertanya di chat boleh. Atau nanti akan saya kasih kesempatan untuk bertanya dengan open mic, open kamera, itu silahkan juga, tapi di akhir kalau itu. Hmm. Ya, saya ingin memulai dari diagram dulu. Hmm. Kita masih pengenalan ya di awal ini, masih pengenalan nahwu sorof ya, masih beberapa pertemuan kita nanti akan masih ke nahwu ke sorof, ke nahwu ke sorof kayak gitu. Karena hubungannya erat dan kita di sini mungkin nggak ngambil kelas secara lengkap ya, karena cuma pertemuan kita 2 kali dalam seminggu ya. Kita hanya ya ibaratnya seperti short class, kelas kelas pendek. Yang penting bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk kemudian kita bercakap-cakap ataupun membaca. Ya. Ya. Jadi dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab susunan atau bagian terkecil dari bahasa Arab adalah huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah. Setiap bahasa kan punya hurufnya masing-masing. Kalau dalam bahasa kita ada A, B, C, D. Dalam bahasa Arab ada alif, ba, ta, dan seterusnya. Yang mana itu berjumlah 28. Nah, nanti akan kita perlihatkan huruf-hurufnya dan cara-cara pengucapannya. Karena setiap bahasa punya hurufnya masing-masing dan tata cara pengucapan masing-masing. Tidak bisa disamakan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia dengan bahasa yang lain, itu nggak bisa. Kemudian setelah huruf-huruf hijaiyah disusun menjadi kata. Menjadi kata. Kata itu ada 3 macam. Kata ada 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan harf. Isim, fi'il, harf. Ini juga akan kita pelajari nanti secara lebih mendetail. Nah, gambaran singkatnya seperti ini ya. Ketika asalnya huruf hijaiyah, kemudian huruf hijaiyah disusun menjadi susunan kata. Bentar. Menjadi kata itu ada kata isim, kata fi'il, kata harf. Kata isim itu kalau ya dalam bahasa kita itu kata benda. Fi'il itu kata kerja. Sedangkan harf itu adalah selain kata kerja dan selain kata benda. Misalnya kata sambung, pertanyaan, dan seterusnya. Kemudian susunan kata ya, itu namanya kalam. Kata ditambah kata sama dengan kalam. Kalam nanti itu ada kalanya berupa jumlah ismiyah, berupa jumlah fi'liyah. Jika dia dimulai dengan isim, maka namanya jumlah ismiyah. Jika dimulai dengan fi'il, maka namanya jumlah fi'liyah. Nah, ini gambaran ringkasnya dalam susunan-susunan dalam bahasa Arab seperti ini. Asalnya huruf hijaiyah, kemudian huruf-huruf digabungkan menjadi kata. Kata itu ada 3 macam, isim, fi'il, harf. Kemudian kata-kata ini digabungkan menjadi kalam. Kalam kalau dalam bahasa kita itu susunan kalimat yang memahamkan. Itu ada kalanya jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jika didahului isim, dia jumlah ismiyah. Jika didahului fi'il, maka dia jumlah fi'liyah. Ya, ya. Baik, setelah ini saya akan menjelaskan tentang
huruf-huruf hijaiyah karena huruf hijaiyah ini pengucapannya beda dengan huruf huruf kita. Ya. Saya ambilkan keterangannya dari buku tajwid. Ini Matan Tuhfatul Atfal yang diterjemah. Hmm. Nanti semuanya akan saya rangkumkan dalam file PDF, kemudian saya kirimkan modulnya ke grup. Nah, tapi akan saya berikan itu setiap setelah kajian, bukan sebelumnya ya, agar kita fokus dulu kepada yang saya bagikan di sini. Baru kemudian nanti saya bagikan dalam ringkasan di grup. Ya. Huruf-huruf hijaiyah itu ada 28. Nah, berdasarkan tempat keluarnya, nah ini susunannya berdasarkan tempat keluarnya. Ada 17 tempat keluar atau makhraj. Ini erat kaitannya dengan ilmu tajwid ya, karena bahasa Arab itu ya, kenapa kita belajar bahasa Arab? Salah satunya adalah untuk bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis. Nah, ini sama dengan kita belajar tajwid agar bisa kita membaca Al-Quran dengan benar. Nggak bisa misalnya seorang hanya belajar nahwu sorof, tapi meninggalkan ilmu tajwid keseluruhan. Nah, bagaimana dia bisa mengucapkan huruf-huruf bahasa Arab dengan benar kalau kayak gitu? Memang sekalipun tajwidnya nggak benar, misalnya dia menukar satu huruf dengan huruf yang lain, tidak mengucapkan huruf itu dengan benar, tetap bisa difahami, baik oleh kita maupun oleh orang Arab, tetap bisa difahami. Akan tetapi tidak benar, secara kaidah tidak benar. Nah, kita ingin belajar bahasa Arab sesuai dengan kaidahnya. Yang mana tujuan kita belajar bahasa Arab itu ya lebih-lebih nanti kita bisa memahami sabda Rasulullah dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bukan berarti mentafsirkan akan tetapi memahami tafsiran dari para ulama misalnya. Yang pertama jauf, rongga mulut. Ketika ada alif, wawu, ya yang disukun. Nah, kalau ini mudah, hanya cukup kita memanjangkan suara maka akan keluar huruf-huruf ini dari rongga mulut. A, U, I. Maka keluar dari rongga mulut. Yang ke bawah ini mulai agak sulit bagi sebagian orang yang baru belajar tentang makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Misalnya ini, gho dengan kho, ya, keluar dari tenggorokan atas. Keluarnya dari tenggorokan atas. Gho dan kho. Dan ini sifatnya tebal. Ghoin dan kho sifatnya tebal. Gho, kho. Maka seperti huruf O, seperti ya, walaupun tidak sama dengan huruf O, seperti vokal O, tapi mirip seperti itulah. Bukan gha, bukan ha, tapi gho. Ya. Bukan ha, tetapi kho. Pembacaannya harus benar. Ya. Gho, kho, gho, kho. Dari tenggorokan atas. Dari tenggorokan atas. Kemudian ain dengan ha. Ain dengan ha. Keluarnya dari tenggorokan tengah. Ha, ha. Karena keluarnya dari tenggorokan tengah, maka dia bersih. Nah, tidak ada seperti suara mendengkur. Beda dengan kho. Kalau ke atas, tempat keluarnya kho, maka seperti mendengkur. Kho, kho. Tapi kalau turun ke tengah, bersih jadinya. Ha, ain, ha. Kalau kita harokatin misalnya ai, au, ha, hi, hau. Bersih ya. Beda dengan misalnya kho, khi, hu. Kho-nya tebal, kemudian khi, hu. Nah, semuanya seperti ada seperti suara mendengkur ya, karena memang keluarnya dari tenggorokan atas. Jangan sampai tertukar. Misalnya Ar-Rahman bersih, Ar-Rahim harus bersih, jangan Ar-Roh, bukan Ar-Rahman tetapi Ar-Rahman. Ya. Kemudian huruf selanjutnya hamzah dengan ha.
ini keluarnya dari tenggorokan bawah. Ya. Dibedakan ya antara hamzah dengan alif. Kalau alif itu dia tidak ada ininya, tidak ada hamzahnya. Seperti ini alif, dia senantiasa mati. Kalau hamzah dia bisa berharokat. A, I, U itu hamzah namanya. Ha, hi, hu, huruf H. Keluarnya dari tenggorokan bawah. A, I, U. Ha, hi, hu. Ini penting sekali untuk kita bisa membedakan bagaimana pengucapannya. Walaupun jika kita hanya sekedar membaca kitab, kita nggak perlu misalnya. Ini gimana cara bacanya ya. Tapi kita ingin lebih dari itu. Kita kan ingin muhadasah nanti, ingin percakapan. Berarti kita perlu bisa mengucapkannya dengan benar. Agar apa? Agar ucapan kita bisa dipahami dengan benar. Antara misalnya qoro'a dengan qoro'a itu beda artinya. Qoro'a pakai hamzah artinya membaca. Kalau qoro'a itu artinya bisa diartikan mengetuk misalnya. Qoro'al bab, mengetuk pintu. Perubahan huruf seperti ini hanya karena beda tempat keluarnya saja. Hanya karena beda tempat keluarnya saja itu menjadikan maknanya berubah dan berubahnya jauh. Baik dalam kita membaca Al-Quran ataupun dalam percakapan sehari-hari pun. Ya. Ketika kita salah mengucapkan, misalnya ain kita tukar dengan hamzah yang asalnya a, kita tukar dengan a, maka di situ maknanya sudah berubah jauh. Ya. Kemudian ada huruf qaf dengan kaf. Qaf dengan kaf tempat keluarnya berdekatan. Ya. Qaf itu di atas, kalau kafnya sedikit di bawahnya, di pangkal lidah. Qaf bagian atas, kaf bagian bawah. Qaf ini tebal sifatnya. Ko. Sedangkan kaf ini tipis. Ka. Nanti dalam prakteknya muhadasah kita akan kembali lagi bagaimana cara mengucapkannya. Ya, kita tetap belajar mengucapkan dengan benar. Walaupun tidak bisa 100%, ya siapa di antara kita yang bisa mengucapkan bahasa Arab dengan 100% besar? Ya bisa, ya. Setidaknya kita mendekati yang benar. Kemudian jim, shin, ya. Jim, shin, ya. Ini dari tengah, nah, tengah lidah dan langit-langit mulut. Ini ya secara umum ini lebih mudah daripada huruf-huruf yang sebelumnya. Ja, sha, ya. Ji, shi, yi. Ju, shu, yu. Mudah ya, mudah. Kalau dot, nah ini yang merupakan ciri khusus daripada huruf-huruf bahasa Arab. Dot tidak ada dalam huruf selain bahasa Arab, gak ada huruf dot, itu gak ada. Ini merupakan keistimewaan bahasa Arab, yaitu adanya huruf dot. Sehingga ini sulit bagi sebagian orang untuk mengucapkannya. Pangkal tepi lidah kiri atau kanan bertepatan di atas gigi geraham dan langit-langit mulut. Berarti lidahnya ditempelkan ke bagian yang dekat dengan gigi geraham atau didekatkan gigi geraham gitu aja. Do, kanan ataupun kiri. Do. Ya. Do gitu bacanya. Do, di, du. Ya. Do, di, du. Sehingga dalam literasi kita nggak ada ini. Huruf dot itu nggak ada. Beda kalau misalnya dengan huruf hamzah ada A kita. Kemudian ini lam ada dalam kita. Dalam bahasa kita ada huruf L yang itu berdekatan dengan huruf lam. Huruf lam, nun, ra, ya, huruf lam, nun, ra itu tiganya ini berdekatan tempat keluarnya. Ya. Sampai sebagian ulama mengatakan tempat keluar dari lam, nun, ra itu sama. Dalam bahasa kita ya huruf L, huruf N, huruf R itu mendekati dari huruf ini, ya, 3 huruf ini. Walaupun tidak sama persis, akan tetapi bisa dibilang sangat mendekati, sangat mendekati.
Mungkin yang agak beda itu roknya, karena rok tidak boleh terlalu bergetar. Ya. Kalau terlalu bergetar nanti tidak sesuai dengan sifatnya huruf rok. Yang selanjutnya ada huruf to, dal, ta. To, dal, ta. Ujung lidah dengan pangkal dua gigi seri atas. Ya. Ujung lidah dengan pangkal dua gigi seri atas. Dan sifatnya berbeda-beda tentunya ya. Sekalipun ini tempat keluarnya sama, tetapi sifatnya beda-beda. Contohnya, to dengan tak. Kalau to itu tebal, to. Sehingga harus dibaca to, bukan ta. Ya. Beda dengan ini, ta, ta. Kalau ta itu tipis. Bacanya ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Kalau to, ti, tu. To, ti, tu. Tebal. Dia tebal. Nah, perbedaan yang paling nampak di antara to dengan ta adalah tebal dan tipisnya. Kalau dal ini ya mirip dengan huruf D sebenarnya, mirip-mirip. Walaupun makhrajnya tidak tempat keluarnya tidak sama persis dengan huruf D, tetapi mirip lah. Da, di, du, da, di, du. Yang biasanya kita mengucapkan huruf D itu di langit-langit kita turunkan sedikit menyentuh gigi seri atas menjadi da, da, di, du. Yang selanjutnya adalah huruf shad, zai, sin. Shad, zai, sin. Ujung lidah dan antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Mungkin sebagian orang yang susah membedakan ya antara shad dengan sin. Kalau zai gampang. Karena zai mirip dengan huruf Z. Ya. Zai, za, zi, zu. Mirip dengan huruf Z. Tapi antara shad dengan sin. Nah, kedua-duanya ini enggak sama persis dengan huruf S. Ada bedanya. Shad tebal dan posisi lidahnya itu dia di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. So, so, so. Gitu. Sedangkan sin itu lebih tipis. Sa, si, su. Sa, si, su. Kalau shad itu tebal. So, si, su. Kalau yang sudah terbiasa dengan kajian tajwid mungkin lebih mudah dalam membedakan antara huruf-huruf ini. Nah, tapi kalau masih belum terbiasa ya nggak apa-apa. Nanti lama-kelamaan dengan belajar bahasa Arab, kita juga sekaligus mempelajari ilmu tajwid itu nggak masalah. Ya. Karena bahasa Arab yang baik itu bahasa Arab yang sesuai dengan tajwid. Walaupun tidak dalam semua hal. Tidak dalam eh, misalnya dalam ikhfa'nya, dalam gunnahnya itu nggak harus sama lah dalam tajwid. Seperti dalam tajwid. Tetapi kalau dalam pengucapannya sebisa mungkin, sesempurna mungkin sebagaimana yang diajarkan dalam kitab-kitab tajwid. Karena objeknya sama-sama huruf-huruf Arab. Kemudian ada huruf dha, zal, fa. Dha, zal, fa. Ujung lidah dan ujung gigi seri atas. Nah, berarti dari makhrajnya to, dal, ta diturunkan hingga ke ujung gigi seri atas. Zo, zo, dia juga tebal ya. Zo, zi, zu. Nah, kalau zal dia tipis. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Nah, beda antara zo, zi, zu dengan za, zi, zu. Fa itu lebih beda lagi. Kalau fa dia mirip dengan zal tetapi keluar udara. Ya. Fa, si, su. Fa, si, su. Keluar udaranya. Nah, baik itu adalah huruf-huruf yang keluar dari lidah, dari lisan. Itu banyak sekali. Nah, yang setelahnya ini mudah karena keluar dari bibir. Dan ini ya identik atau mirip sekali dengan huruf-huruf yang ada dalam bahasa kita. Contohnya huruf fa. Bibir bawah bagian dalam dan ujung gigi seri atas. Nah, ini sama dengan huruf F, F, fa, fi, fu, ya, sama dengan huruf F.
Kemudian wawu dan mim antara bibir atas dan bibir bawah. Wa, wi, wu. Juga ma, mi, mu. Nah, ini keluarnya dari bibir atas dan bibir bawah. Pertemuan antara dua bibir. Yang terakhir adalah hunnah. Hunnah itu dengung. Misalnya ketika nun ditasydid an, mimma. Nah, itu keluarnya dari khayshum, nah, dari pangkal hidung. Nah, setidaknya sekalipun nggak hafal ini secara penuh, ya, nggak bisa mempraktekannya dengan 100%, tetapi bisa membedakan huruf-huruf, baik ketika kita mengucapkannya ataupun kita mendengar. Bagaimana cara mengucapkan ini misalnya ain, a, ai, au. Bagaimana cara mengucapkan hamzah, a, i, u. Kan beda antara a dengan a. Antara kho yang ada titiknya di atas dengan ha yang nggak ada titiknya. Harus bisa kita bedakan antara kho, khi, hu dengan ha, hi, hu. Ha, kho, hi, khi. Beda itu semua, ya, beda, dibedakan. Misalnya ada contoh kata qoro'a dengan qoro'a. Nah, yang membedakan hanya di akhirnya saja antara hamzah dengan ain. Namun maknanya sudah jauh sekali. Baik, sebelum saya lanjutkan ke materi setelahnya, saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya, baik bertanya di kolom chat ataupun uh, buka mic nggak masalah. Ya, silahkan bertanya jika ada yang bertanya. Ya, silahkan kalau ada yang bertanya. Habis ini kita akan belajar tentang mulai ke pengertian nahwu dan sharaf. Namun saya ingin pelajaran materi saya tadi difahami dulu, ya, difahami dulu agar kita bisa melangkah ke setelahnya. Kita harus tahu cara pengucapan huruf-huruf Arabiyah, huruf-huruf dalam bahasa Arab dengan benar sebelum menginjakkan ke susunan huruf-huruf atau susunan kata-kata. Hurufnya dulu harus bisa kita ucapkan dengan benar. Ya, huruf ro itu bacanya tidak bergetar, ya. Jangan terlalu bergetar. Ya, kalau sebagian orang tetap aja bergetar, ya. Yang penting jangan terlalu berlebihan. Misalnya membaca Ar-Rahman, Ar-Rahman. Nah, itu nggak masalah seperti itu. Jangan ar gitu misalnya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya tentang huruf-huruf tadi. Mungkin ada yang perlu ditanyakan bedanya huruf ini dengan huruf ini gimana? Ya, udah. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung diketik aja di chatnya, kolom chatnya. Ya. Ini ada satu makalah perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Semoga ini bisa membuat kita semangat dalam mempelajari bahasa Arab.
khususnya pada ilmu nahwu. Qala al-Imam Syafi'i, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Barang siapa mendalami ilmu nahwu, niscaya ia akan mendapat petunjuk menuju berbagai disiplin ilmu lainnya. Ya. Kalau kita ingin belajar ilmu tafsir, apa yang pertama kali kita pelajari? Ilmu nahwu. Ilmu nahwu dan ilmu sorof. Ya. Kalau kita ingin belajar ilmu tajwid, kita belajar dulu ilmu nahwu, ilmu sorof. Ini jika kita ingin belajarnya menggunakan kitab yang berbahasa Arab ya tentunya. Kalau kita langsung dari terjemahan ya nggak perlu nahwu sorof, akan tetapi tentu tidak sama. Karena para ulama kebanyakan itu mengarang ilmu-ilmu yang kita butuhkan ya, dalam agama Islam itu dengan berbahasa Arab. Walaupun mereka sendiri bukan orang Arab. Mereka ada orang Uzbekistan. Seperti misalnya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim itu tinggalnya asalnya itu di daerah sana, Uzbekistan. Ada di antara para ulama yang berasal dari daerah Iran. Ada di antara para ulama yang berasal dari Mesir, dari Maroko. Ada yang dari Spanyol. Mereka bukan orang Arab, tetapi mereka mengarang buku-buku, mengarang kitab-kitab dengan berbahasa Arab. Sehingga bagaimana kita bisa mempelajari karya mereka? Ya, dengan mempelajari pertama-tama mempelajari nahwu dan sorof. Agar kita bisa paham dengan apa yang mereka katakan dalam kitab-kitabnya. Bentar saya atur privasinya, mungkin ada yang kurang dari pengaturannya. Ya, ya. Pengertian ilmu nahwu ya secara istilah adalah ilmun biqawaida yu'rafu bihi ahkamul kalimatil arabiyyati hala tarkibiha min al-i'rabi wal bina' wa ma yatba'uhuma. Yu'rafu biha, ada yang salah ketik. Yu'rafu biha. Ilmu yang membahas kaedah-kaedah untuk mengetahui hukum-hukum, tata cara baca, kata-kata dalam bahasa Arab ketika tersusun. Jadi yang kita bahas dalam ilmu nahwu adalah ketika ada kata lebih dari satu, kemudian disusun. Nah, maka di situ berlakulah ilmu nahwu. Kalau hanya satu kata yang tidak tersusun, maka di situ tidak diperlukan ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu digunakan ketika terjadi susunan kata. Ketika sudah ada susunan kata, lebih dari satu kata, baru di situ berfungsi ilmu nahwu. Apakah ini dibaca dhammah, dibaca kasrah, dibaca fathah, dan seterusnya. Itu ilmu nahwu membahas itu. Dari segi i'rab, yang berubah akhir katanya, dan bina yang tidak berubah akhir katanya. Yang dibahas dalam ilmu nahwu adalah akhir kata. Akhir kata. Baik yang akhir katanya itu berubah, ataupun yang akhir katanya tidak berubah.
Misalnya bisa kita lihat di sini dalam ta'rifnya ini bisa kita ambil dari sini nahwu. Misalnya ilmun. Oh, kenapa ini dibaca dhammah? Biqawaida. Kenapa ini dalnya dibaca fathah? Yu'rafu. Oh, kenapa ini fa-nya dibaca dhammah? Hmm. Ahkamu. Oh, di sini mimnya dibaca dhammah. Semuanya itu dipelajari dalam ilmu nahwu. Perubahan-perubahan di akhir katanya ini itulah yang dipelajari di ilmu nahwu. Kenapa ini dibaca ilmun, tidak dibaca ilmin? Kenapa dibaca qawaida, tidak qawaidi misalnya? Atau qawaidu. Kenapa dibaca yu'rafu, tidak yu'raf, disukun? Kenapa tidak yu'rafa, di fathah? Itulah yang dibahas dalam ilmu nahwu. Baik yang akhirnya itu berubah-ubah maupun yang tidak berubah. Yang tidak berubah itu seperti apa? Kalau yang di dalam contoh di sini, misalnya biha. Nah, di sini dia akan senantiasa dibaca biha. Begitu pula misalnya ini min, minal, min. Dia akan senantiasa dibaca min. Tidak bisa dibaca dengan tata cara yang lain. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan naik secara bertahap ya apa saja yang kita pelajari step by stepnya gitu. Maka saya ingin setiap pelajaran bisa difahami dengan baik dan benar ya agar kita bisa mempelajari ini dengan runtut. Kalau misalnya ada yang terkendala karena jaringan atau terkendala karena ada kegiatan yang lain, ya silahkan nanti lihat di rekamannya. Ya itu adalah pengertian dari ilmu nahwu. Contoh-contohnya akan kita berikan lagi pada pertemuan berikutnya dengan contoh yang lebih jelas. Hmm. Ya, dari penjelasan saya tadi tentang ilmu nahwu, apakah ada yang ditanyakan? Silahkan. Kitab yang dipakai untuk belajar nahwu sorof kita nggak pakai kitab khusus, tetapi saya ambilkan dari kitab-kitab misalnya Matan al-Ajurumiyah ataupun Matan Izzi. Karena kalau pakai kitab khusus itu akan memakan waktu yang sangat lama. Apalagi pertemuannya cuma seminggu 2 kali. Kalau misalnya pertemuannya seminggu 4 kali, 1 bulan paling paling ngebut 1 bulan bisa khatam mungkin atau 2 bulan. Tapi kalau hanya seminggu 2 kali, mungkin bisa berbulan-bulan baru khatam. Jadi saya nggak pakai kitab tertentu. Ya. Saya langsung ambil dari beberapa kitab. Untuk muhadasahnya nanti baru kita akan sedikit konsisten ngambil dari kitab Durusul Arabiyah, insya Allah. Ya. Walaupun tidak dihatamkan juga, kita pilih beberapa, tapi jelas pakai kitab itu. Karena cukup mudah digunakan. Silahkan jika ada yang tanyakan. Ya. Baik, saya lanjutkan ya tentang pengertian ilmu sorof. Ya. Setelah tadi kita mempelajari pengertian ilmu nahwu, sekarang kita akan belajar pengertian ilmu sorof. Kita ambil pengertiannya dulu, nah kemudian pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan lebih mendalami perbedaan di antara keduanya. Nah sebelum itu ini ada
nazam atau syair karangan Ibnu Malik menjelaskan keutamaan belajar shorof. Nah, qala Ibnu Malik fal fi'lu man yuhkim tasarrufahu yahuz minal lughatil abwab was subula. Barang siapa menguasai perubahan bentuk kata kerja, ia akan menguasai pintu-pintu dan jalan-jalan bahasa. Tahu akar katanya dulu. Nah, sebagian ulama menyebutkan akar kata itu adalah dari fi'il, dari kata kerja. Nah, kemudian dari kata kerja ini, nah, dia bentuk ke bentuk-bentuk yang lain. Maka ini akan memudahkan seseorang dalam memahami bahasa Arab. Tidak harus melihat kamus setiap kali menemukan satu kata, cari artinya di kamus. Padahal itu adalah dari asal kata yang sama, dari akar kata yang sama. Pengertian ilmu sorof. Ilmu sorof adalah tahwilul aslil wahidi ila amthilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudah. Perubahan satu akar kata menjadi berbagai bentuk kata yang berbeda untuk menjelaskan makna yang beragam. Asal kata yang satu kemudian dirubah menjadi bentuk kata yang berbeda-beda. Kenapa dirubah seperti itu? Untuk menjelaskan makna yang beragam. Tergantung yang dituju. Nah, misalnya dari kata doroba yang artinya memukul. Ya. Doroba artinya memukul atau secara spesifiknya telah memukul. Sehingga kemudian perlu untuk uh, merubahnya ke bentuk yang lain. Misalnya ke bentuk mudhari, sedang memukul, yadribu. Ke bentuk amar, perintah, idrib. Dari doroba, yadribu, idrib. Itu ada terjadi perubahan. Nah, perubahan seperti ini dipelajari dalam ilmu sorof. Dan perubahan sangat banyak. Ya. Perubahan itu sangat banyak. Bisa belasan atau bahkan bisa puluhan. Dari satu akar kata berubah menjadi bentuk-bentuk yang sangat banyak. Namun artinya tidak akan jauh. Ya, karena berasal dari asal kata, akar kata yang sama. Kalau tadi doroba telah memukul, yadribu sedang memukul, idrib pukullah. Misalnya dibentuk ke yang lain, bentuk yang lain. Doribun, orang yang memukul. Madrubun, orang yang dipukul. Hidrobun, alat untuk memukul. Itu ada dalam ilmu sorof yang insya Allah akan kita dalami ya, pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, untuk materi pada malam hari ini cukup segini, ya, cukup segini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, saya sekarang akan membaca pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat dulu. Ada pertanyaan tentang membedakan huruf za, zain apa? Zal maksudnya. Zal, zo dan dot ya. Zal, zo dan dot. Nah, bedanya di tempat keluarnya. Ya. Kalau dot itu tidak berhubungan dengan ujung lidah. Dia pinggir lidah. Nah, kita dekatkan ke gigi geraham, ke samping gigi geraham kanan atau kiri. Nah, maka keluar huruf dot, dot. Sedangkan huruf za itu ujung lidah, dha juga ujung lidah. Bedanya kalau zal itu tipis, za terbuka ya, za, zi, zu. Kalau zo dia lidahnya sedikit terangkat, itu namanya tebal, terangkat sehingga suaranya tebal. Zo, zi, zu, ya. Zo, zi, zu. Kalau antara huruf zal dengan huruf zai, tempat keluarnya sudah beda. Ya. Kalau zai dia antara ujung lidah bertemu
atau berada di antara gigi seri atas dan bawah. Jadi seperti melayang. Za, zi, zu. Kalau seandainya tidak melayang pun juga tetap keluar huruf zai sebenarnya. Za, zi, zu. Dia nggak beda jauh dengan huruf z, nggak beda jauh. Ikhwan dan akhwat untuk kelas bahasa Arab ini digabung tidak dibedakan karena ya belum begitu banyak jumlahnya. Tapi kalau misalnya kelasnya besar, kemudian nanti perlu dipisah baru. Jadi sekarang masih belum perlu dipisah. Pertemuan besok ya, minggu itu juga nahwu dan sorof, tetap nahwu dan sorof dua-duanya. Ya, sedikit-sedikit kita singgung nahwu dan sorof. Bedanya alif dengan hamzah, kalau alif dia tuh senantiasa sukun, ya. Kalau hamzah itu dia berharokat. A, I, U yang dibaca seperti itu hamzah. Tapi kalau alif dia senantiasa sukun, tidak ada harokatnya. Misalnya ketika kita memanjangkan suara A, ma, ha itu setelah mim, setelah ha itu ada alifnya. Itu sukun, alif sukun. Tapi kalau hamzah dia berharokat. A, I, U itu hamzah. Ya, materi malam ini dan materi setiap malam akan ada PDF-nya. Tapi akan dibagikan itu bukan sebelum kajian, setelahnya akan dibagikan. Setelah kursus ini akan dibagikan. Beserta juga nanti rekamannya bagian juga. Pengertian kalam, ya, pengertian kalam kita belum masuk ke situ ya. Pengertian kalam masih nanti lagi. Tapi kalau penjelasan singkatnya, kalam itu adalah susunan kata yang benar, itu namanya kalam. Susunan kata dalam bahasa Arab yang benar itu namanya kalam. Tapi secara pengertian kita belum mengambil itu. Breakout room untuk latihan berbicara ada, tetapi tidak sekarang ya, tidak sekarang. Akan ada kesempatannya. Nanti setelah kita masuk pada materi muhadasah, percakapan. Baik, apakah ada yang mau tanya lagi? Silahkan. Ya, tadi saya maaf ya, mohon mohon maaf tadi saya telat masuknya, untuk telat share link juga, baru mepet-mepet banget. Soalnya ada kendala WA-nya, WhatsApp-nya berkendala. Belajar muhadasahnya kira-kira sebulan setelah hari ini. Antara sebulan atau bisa sebulan lebih. Itu baru kita ada muhadasah. Untuk bisa berbicara dan memahami bahasa Arab kira-kira perlu berapa lama? Tergantung ketekunan, ya, tergantung ketekunan. Dan jika dari nol banget ya mungkin perlu berbulan-bulan. Kalau mau cepat ya misalnya kursus offline dia ngambil setiap hari 5 jam misalnya. Nah, yang reguler 5 jam, 4 jam offline. Nah, itu bisa cepat selama mungkin sebulan 2 bulan udah mulai paham. Tahunan bisa jadi tahunan juga sebagian orang, tergantung kedisiplin masing-masing. Kalau rajin banget nggak sampai setahunan bisa, nggak sampai setahun bisa.
Tapi memang kita jangan jangan menyerah ya, maksudnya, oh saya nggak paham nih, saya nggak bisa, saya menyerah aja, jangan seperti itu. Jika memang keinginannya, niatnya dalam mempelajari bahasa Arab ini kuat, yaitu untuk mempelajari misalnya kitab-kitab para ulama, kitab kuning, kitab gundul, atau memahami firman Allah Ta'ala, memahami sabda Rasulullah dalam hadisnya di bahasa Arab, insya Allah kita nggak akan menyerah, walaupun bertahun-tahun kita belajarnya. Saya sendiri juga pada awalnya belajarnya itu bertahun-tahun, dan itu saya nikmati saja. Baca praktek kitab, praktek baca kitab Gundul ada, tetapi juga nggak terlalu melebar nanti. Yang ringkas-ringkas saja ada. Ya. Kalau memang dirasa, oh di kelas ini misalnya materinya terlalu dasar, nah, bisa nanti privat sendiri menentukan waktu, nah, di waktu yang cocok. Nah, baik itu dengan saya ataupun dengan yang lain, tergantung nanti waktunya. Kalau cocok dengan saya, bisa dengan saya, atau nggak cocok dengan saya, nanti akan saya carikan guru privat yang kompeten yang lain. Insya Allah banyak ya, dari teman-teman kami ada yang bisa mengajarkan bahasa Arab, yang sudah pernah ke luar negeri, sudah pernah ke Arab, nah, sudah teruji lah. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan pada malam hari ini. Ya, Insya Allah kita lanjutkan besok. Hmm, Ya, Insya Allah kita lanjut besok. Bagi yang tadi misalnya masuknya telat ataupun mungkin ada yang belum masuk ataupun terkendala koneksi sehingga keluar di tengah-tengah kajian bahasa Arab ini, nanti bisa lihat di rekornya, di rekamannya. Insya Allah saya share juga. Ya. Baik, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Akan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Al liqa. Amin.